kesediaannya mengikuti. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa mengikuti rapat pada Zoom di malam ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat ya. Kita bangun jembatan darurat di Desa Sigelayev. Jadi malam ini kita terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan. Kita akan rapat sedikit mengevaluasi sekaligus membicarakan beberapa hal terkait dengan bagaimana proses pengadaannya, lebih khusus nanti terkait dengan proses untuk pengajuan pencairan ataupun penilaian progres serta bagaimana menentukan volume pekerjaan daripada pekerjaan darurat. Karena ini adalah pekerjaan darurat yang pelaksanaannya dalam pengadaan barang dan jasa ada sedikit pembedaan atau sedikit keistimewaan dalam proses pengadaannya, sehingga ada beberapa hal yang agak berbeda daripada pengadaan barang dan jasa secara konvensional atau reguler. Di malam ini sudah hadir bersama kita ada PPK dari pekerjaan di tanggap darurat di Sigelayev, terus ada dari pihak penyedia, ada dari tim teknis, dari tim dari PU, juga ada Bapak Takdir kita dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Bertepatan juga beliau pada malam saat ini sedang melaksanakan kegiatan PIM 3 ya. Kalau dulu PIM 2 ya, dulu PIM 3, sekarang namanya PAK. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Takdir juga saat ini sekaligus melakukan pendampingan kepada kami BPBD selaku OPD pelaksana tanggap darurat ini. Bapak Takdir melakukan pendampingan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa secara daruratnya sehingga tidak melenceng daripada ketentuan yang telah ditetapkan. Terima kasih sudah hadir Ibu Rini mewakili dari penyedia. Sudah ini nanti mudah-mudahan bisa kita banyak berdiskusi tentang bagaimana cara proses untuk pengadaannya sampai ke depannya. Sekarang sudah pelaksanaan di lapangan, bagaimana proses untuk pencairan, menentukan volume pekerjaan dan lain sebagainya nanti akan saling dikupas bersama. Kita bisa berdiskusi. Mungkin demikian pengantar yang bisa saya angkat sampaikan untuk di awalnya ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Risman selaku PPK dan juga nanti akan Bapak Risman akan memandu Mungkin selanjutnya. ke Pak Demikian. Takdir sedikit pengantar untuk pengadaan dalam keadaan darurat. Mungkin silakan Pak Takdir. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam serta salam pengadaan dan salam sehat kawan-kawan. Terima kasih PPK dan tim teknis dan tim dari inspektorat dan tim dari Dinas PU dan Perkim serta penyedia serta yang punya lokasi nih Pak Gamal yang standby di lapangan. Terima kasih kawan-kawan telah mengundang saya untuk ikut bergabung di dalam tim ini sebagai dari Biro Pengadaan karena kebetulan ini berkaitan dengan studi saya dengan Pak Ketua saya juga sama-sama sedang studi, jadi kebetulan karena judul yang saya ambil ini ada klinik konsultasi pengadaan barang jasa dan malam ini kita lakukan pendampingan konsultasi sama-sama, kita diskusi sama-sama terkait pekerjaan darurat yang telah disampaikan tadi dan diulas oleh Pak Gamal ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih karena malam ini cukup padat agenda dari Pak Ketua kita atau Pak PPK kita. Karena waktu sangat singkat karena beliau sementara ini waktunya padat sekali jadi saya tidak panjang lebar. Kita langsung ke intinya saja. Pada intinya pekerjaan darurat itu ada mekanismenya kan. Kita kemarin sudah rapat di awal di Ternate dengan Barisman bahwa menggunakan tata cara darurat yang sudah diundangkan maupun dibuat peraturan oleh LKPP-nya seperti itu. Dan itu pekerjaan yang sudah rutin dilakukan oleh BPBD. Saya yakin karena intinya dasar dari darurat itu adalah ada regulasinya yang bisa kita berpegang dan kita menjalankan dan kita meminta pendampingan dari inspektorat dan kejaksaan seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung ke PPK karena sudah di Ternate Pak PPK.
Ternate ini jam malam Pak, karena kita di ibu kota juga ya. Beda dengan ibu kota Jakarta. Kita di sini sudah jam 9. Di Sofifi itu jam 9 itu sama dengan jam 12 malam. Silakan Pak Ketua. Siap, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak dari pihak Inspektorat, tim pendampingan Provinsi Audit yang dihadiri oleh Pak Ren ya. Dari tim PUPR yang dihadiri oleh waktu itu ya. Sekarang beliau ini pindah selaku Kabid. Dan memang tugasnya beliau di Kabid PSU ini dalam menyediakan sarana prasarana infrastruktur yang ada di Dinas Perkim. Dan kami ucapkan selamat atas jabatan barunya. Insya Allah Perkim ke depan lebih baik lah. Amin, amin, amin. Terima kasih juga kepada Bang Takdir, senior kita, ya memang selaku tim teknis di paket ini, sekaligus juga beliau mewakili dari unsur BPBD. Beliau adalah fasilitator level 4 ya, level tinggi lah beliau ini. Begitu bentuk masukan dari beliau sangat membantu kami dalam proses penanganan darurat di paket Sigilayet. Berikut bagi tim lapangan, direksi lapangan, Pak Gamal, Ibu Pipit, tim kontrak di sini juga ada, sama sekaligus dari pihak penyedia yang diwakili oleh Ibu Rini. Memang agenda kita malam ini berkaitan dengan bagian dari proses pelaksanaan kontrak juga untuk pengadaan darurat dari teman-teman SJA ya. SJA itu Sederhana Jaya Abadi telah melaksanakan pekerjaan di Sigilayet untuk penanganan jembatan yang mengalami keruntuhan di tahun 2023 dan BPBD Provinsi Maluku Utara telah melakukan penanganan. Begitu beberapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lokasi pekerjaan yaitu cek dam, sudah proses pelaksanaan cek dam titik 1, ada 2 titik cek dam. Titik 1 sudah berjalan sebagian 50% lah, 50% dari rencana gambar yang sudah diserahkan oleh tim teknis. Untuk itu dari penyedia berkaitan dengan proses pembayaran prestasi pekerjaan ada mekanismenya karena sama Ibu penyedia ini mungkin baru kali pertama kita BPBD Provinsi Maluku Utara bekerja sama. Untuk itu ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada penyedia berkaitan dengan ini kami akan share dulu. Jadi nanti Bu Rini tolong sampaikan kepada Pak Direktur, Pak Teki, bahwa untuk pelaksanaan termin terhadap cekdam yang dilaksanakan, contoh cekdam itu kemarin gunakan batu, pasir, semen. Agar batunya ambil di mana, agar dibuat daftar isi seperti ini. Jadi harga per rate-nya berapa. Nanti yang kedua, pasir harga dasarnya juga berapa. Siapa yang tempat ambilnya silakan ditandatangani. Ketika kasih harga ke kita, daftar harga material ini nanti serahkan ke kita sebagai dasar untuk dihitung harga dasar pasangan batunya. Semen juga harganya berapa, ambilnya di mana, silakan ditandatangani. Kalau memang itu milik sendiri punya SJA, silakan kop dari SJA sendiri, cap SJA. Terus yang menjualnya siapa, tulis nomor teleponnya agar dapat diklarifikasi oleh teman-teman pendamping, baik itu dari teman-teman inspektorat maupun teman-teman tim teknis. Terus yang kedua, kalau yang menjual itu dari pihak lain, kayak contoh misalkan semen ada ambil dari
pihak lain, maka pihak tersebut yang nanti ada capnya sama nomor kontaknya serahkan. Kalau pasir contohnya yang dijual atau batu yang dijual oleh masyarakat, silakan dari pihak masyarakat itu nomor kontaknya sama tanda tangan pribadi, tanda tangan orang itu, agar dapat diklarifikasi oleh teman-teman pendamping, baik itu inspektorat, kejaksaan maupun tim teknis. Ini untuk harga pembentuknya. Sedangkan untuk volume pekerjaannya nanti bersama tim, baik tim dari BPBD, tim teknis, sama tim dari inspektorat akan melakukan pengukuran di lokasi pekerjaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah berlangsung. Sehingga didapatkan volumenya berapa, harga satuan terbentuknya setelah diklarifikasi dapat harga satuannya. Jangan lupa juga dikasih tahu jaraknya, Turini. Ya. Jadi contoh batu ambil di om siapa atau CV apa, silakan tanda tangan CV-nya, harganya berapa, jaraknya berapa, Oke. ke titik. Nanti dari hasil daftar dari Ibu Rini akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman baik dari BPBD sama tim pendamping, melakukan verifikasi pembuktian terhadap harga dasar sama jarak. Dan apabila sudah sesuai, langsung kita harganya kita hitung harga satuannya. Jadi memang tugas Ibu Rini nanti tolong sampaikan ke Pak Direktur untuk daftar harga material sekaligus jarak untuk masing-masing material yang digunakan. Oke. Itu mungkin yang pertama berkaitan harga, sedangkan untuk berkaitan dengan pengukuran di lokasi pekerjaan, saran saya mungkin nanti di Pak Gamal untuk mempercepat kita waktu sebelum tim turun, dari teman-teman direksi sama pengawas telah melakukan pengukuran di lokasi. Contoh galian kemarin jadi diukur galian kedalamannya berapa, setelah itu foto dokumentasinya terhadap galian itu disesuaikan langsung supaya waktu tim turun semua sudah enak. Terus pasangan batu yang dibangun dasarnya berapa, sama kemiringan sampai total jadi itu berapa, beserta foto dokumentasinya. Supaya waktu tim turun sudah tinggal kalau memang sesuai langsung tinggal tanda tangan saja. Karena turunnya tim bersama BPBD nanti dalam rangka klarifikasi sama pembuktian memang hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut. Mungkin nanti di Pak Gamal ya, Pak Gamal minta tolong untuk dalam sehari 2 teman-teman bisa langsung melakukan pengukuran saja di lokasi pekerjaan. Jadi ketika kita turun di lokasi, hasil ukurnya sudah ada, tinggal panjang kali lebarnya kita buktikan. Oh, coba ambil sampling, panjangnya berapa, tinggi berapa. Oke, kita foto dokumentasi, kalau memang sudah sesuai, ditambahkan saja. Ditambahkan sebagai bukti bahwa memang sudah sesuai pada saat pengukuran. Oke. Terus untuk tangani. Jadi ada identifikasi kebutuhan dari dasar penetapan, karena SK-SK-nya kita sudah ada ya. Nanti minta tolong Pak Gamal, tolong yang SK-SK-nya kita yang kemarin kita print itu, soft copy-nya taruh dalam grup Sigela, supaya teman-teman dalam mengidentifikasi melaksanakan ini, pelaporan identifikasi kebutuhan ini dapat terisi di sini. Regulasinya dapat ditambahkan. Oke, ada dasar penetapan darurat, yang kedua kebutuhan kegiatan, dasar pertimbangan kebutuhan, hal-hal lain. Ini sudah ada analisis ketersediaan. Untuk analisis ketersediaan ini mungkin nanti disesuaikan dengan yang berada di lokasi pekerjaan, supaya memang sesuai, dan apabila dibutuhkan penambahan silakan ditambahkan sesuai dengan waktu kita turun nanti. Penetapannya
sekaligus jadwal pengadaan. Ini kemarin kami sudah sempat terisi untuk kegiatan yang kemarin. Ini seluruhnya tahapannya kalau memang sama dan ini dengan, tapi informasi yang paling penting adalah berkaitan SK-SK yang nanti kami upload dalam grup bisa disadu ke dalam dokumen ini sebagai bagian daripada apa yang kita laksanakan dalam laporan identifikasi. Kemudian setelah ini terisi oleh tim-tim teknis, berdasarkan data yang akan diupload dalam grup, saya izin share juga berkaitan dengan dokumen nanti yang akan kita turun di lokasi untuk perhitungan. Itu berkaitan ini. Berita acara perhitungan bersama. Setelah kita turun lokasi akan kita menerbitkan berita acara perhitungan bersama sesuai dengan ini. Kemarin ini merupakan bagian dari teman-teman tim tek. Jadi ada uraian pekerjaan yang dilaksanakan itu dari BOKI, biasanya dari kami siapkan kuantitas kualitas pekerjaan yang dilaksanakan itu berkaitan dengan volumenya, volume yang kita hasil turun itu berapa. Ini bagian yang terlampir, volumenya biasanya sudah bagian yang sama dari backup data. Kalau kualitas pekerjaan biasanya untuk pekerjaan beton, tapi kalau untuk pekerjaan pasangan biasanya kami lebih kepada menyesuaikan dari kadar campurannya saja. Sedangkan pengajuan harga satuan ya yang tadi dari data yang diserahkan oleh Ibu Rini, nanti kami selaku PPK akan melakukan inputan masuk dan waktu rapat review nanti kami floor hasilnya kepada teman-teman tim pendamping yang sama-sama kita lihat, oh dengan harga dasar seperti ini, jaraknya seperti ini, didapatkan harga berapa. Itu nanti kami sajikan, tinggal dibuktikan jarak tersebut kalau memang benar, terus harga tersebutnya memang terklarifikasi, berarti harga satuan pembentuk itu kita dapat sama-sama sepakati dalam berita acara. Ini mungkin bagian daripada setelah dokumen ini pemeriksaan ini kita tanda tangani dan kita laksanakan, akan langsung jadi lampiran dalam pelaksanaan proses pencairan termin 1. Mungkin begitu dari kami sebagai bahan informasi kepada teman-teman pendamping dan teman-teman tim teknis untuk pelaksanaan kegiatan kedaruratan di Sigelayep. Ada hal-hal yang mungkin yang kami terlewatkan atau yang hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan supaya kita di sini sebelum pelaksanaan pencairan ini kita satu frame pemikiran. Landasan ini memang kami ambil seluruhnya dari Perka 13 PKLKPP 13 tahun 2018 terkait tata cara pelaksanaan dalam keadaan darurat, dan ini juga dokumen yang sama yang telah direview oleh teman-teman BPK waktu pemeriksaan di tahun kemarin, dan alhamdulillah tidak ada gangguan dari segi temuan keuangan maupun administrasi. Mungkin begitu, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Ada 5-10 menit kita buka waktu untuk diskusi sebelum kita laksanakan tugas sesuai dengan opsi kita di pelaksanaan kedaruratan ini. Silakan Pak. Belum ke Pak Alan, saya tambahkan sedikit dari penjelasan Pak sedikit. Ketua. Ya, silakan. Mempertegas saja, karena ini fungsi pendampingan juga terkait mempertegas dari Pak PPK yang sudah sampaikan tadi, cuma mempertegas kembali supaya dokumentasi itu jangan cuma berdasarkan obrolan atau ini, kalau boleh, karena kemarin kita sempat ikut juga, cuma karena cuaca lagi buruk ya, Pak Heri ya, sama Pak Ryan, cuaca dengan Pak Gamal buruk, kita tidak bisa sampai tembus ke berdasarkan cerita.
Itu kan Ya. masih cerita bahwa ambilnya sekitar masuk sekian. Nah, ini untuk menghindari itu, kapan ada waktu untuk bisa ada video dokumentasi di tempat pengambilannya sampai ke sana gitu. Video pendek. Karena itu mendukung juga kan sebagai Siap. bukti pertanggungjawaban harga di lapangan. Karena jarak angkut ini kalau kurang bermain-bermain, karena itu pengalaman Pak Risman sendiri yang mengalami itu kan. Dari auditor kan selalu menanyakan jarak angkut. Seperti itu. Ya. Nah, Ya. kalau tidak ada bukti itu, jangan sampai kita bercerita, kita belum sampai, terus nanti auditornya yang sudah sampai duluan. Nah, Ya. gitu kan. Itu kan jadi masalah. Itu problem. Ini masukan saja mempertegas yang kemarin sempat orang mau pergi juga cuma karena cuaca lagi bagus, lihat ke laut putih-putih di laut, lihat ke darat di gunung gelap. Dan orang di situ bilang jangan percaya di darat. Jangan percaya langit yang di tengah di atas, karena di darat kalau so gelap tiba-tiba guhi kan Lanjut keluar. bilang, guhi itu paling cepat. Jadi orang Siap. ambil jalan waktu turun, nah sudah tumbalik putar haluan, nanti lain waktu next time ya untuk ini. Siap. Karena cuma berdasarkan cerita saya juga masih ragu untuk Siap. bilang begini, bilang begitu, terlalu jauh, jaraknya sampai sekian. Siap. Karena itu pertanggungjawaban harga loh. Karena harga Siap. tempat kan, seperti itu. Nah, terus Siap. terkait yang kedua lagi, terkait yang tadi Pak Risman dan ini regulasi yang sudah ada, paling bagus sebelum ini kan memang tadi sudah dipertegas, tapi paling bagus draft untuk Sigela IF ini sudah harus jadi duluan nih. Karena sampai sekarang orang belum baca, setidaknya PDF-nya dikirim supaya draft yang sudah ada ini, yang sudah bagus, dan ini berdasarkan peraturan juga, yang sudah disusun sudah bagus, tinggal kita sempurnakan lagi gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya serahkan ke Pak Alan, mungkin saya tambahkan sedikit memang berkaitan dengan metode pemeriksaan jarak ini. Kan tadi saya sampaikan bahwa kita gunakan tetap map. Jadi memang harus ke titik. Karena kita akan waktu ke titik nanti kita lock GPS-nya kita di titik itu, titik ambil mau 5 kilo masuk harus kita set di situ 5 kilo, baru kita ke titik kerja di kita set lagi. Tak, Siap, baru siap, kita siap, hubungkan. Ketua. Seperti itu. Siap. Maksud saya jangan Supaya sampai pembuktian kan? cuma Siap. berdasarkan ini garis map dari orang lain gitu. Paling tidak Saya kita yang tentukan gitu sepakat. kan gitu. Siap. Takutnya ini seperti itu. Sepakat. Karena pernah dulu ini kan kejadian yang cukup lama. Kayak begitu yang cukup lama, yang saya masih pengawas Betul. itu, jangan sampai terulang karena barang ini pasti terulang-ulang terus. Betul. Ya, Sepakat. gitu. Saya Oke, sepakat sekali. makasih. Siap. Sepakat, dan memang itu salah satu ketentuan daripada Perka LKPP 13. Memang seperti itu metodenya, bahwa kita harus ke titik ambil, kita set, walaupun data awal itu dari penyedia silakan masuk. Kita akan memverifikasi data awal, baik harganya, jaraknya, silakan kasih masuk ke kita akan buktikan juga data kita. Dengan pembuktian jarak ini, saya sangat sepakat bahwa kita turun lokasi. Di sini ada ahli ukur, termasuk Pak Dino ini termasuk ahli ukur juga. Kalau ukur ini beliau cepat, apalagi jarak-jarak Tobelo begitu cepat sekali. Itu perlu bilang, langsung tahu, hafal di kepala. Palan, silakan Palan, masukan. Ya, terima kasih Pak Riswan. Iya. Siap, karena ini kayaknya bagian dari pengendalian Pak Kabit Bidang juga kayaknya di bawah BPBD. Oh, siap. Ini sebenarnya bisa jadi catatan juga tuh untuk yang anggaran di 2024 kan? Iya, Maupun benar Pak Kabit. Siap. Kaitannya dengan pengembangan data banding kan di MC0 itu. Apalagi kan memang data-data yang masuk kan kita pakai data-data dari penyedia yang tentunya memang harus diverifikasi oleh tim PPK sendiri, karena memang kebiasaan PPK ini Pak Risman ya tahulah bersama bahwa orang ANSI itu terima semua dari penyedia. Ini sebenarnya yang kalau PPK lain ini kan saya oke lah, tapi kalau Pak Risman ini kan sebenarnya tidak demikian. Makanya saya cukup merasa banyak belajar ini. Dan memang betul Pak Ketua, apa yang disampaikan Pak Takdir, memang ya kita harus sepakat dengan itu, bahwa memang jangan hanya pakai dengar, itu kita memang harus tahu bahwa memang titik tersebut, apalagi kaitan dengan harga nih. Harga ini sangat berisiko untuk diaudit, apalagi memang
di MCPKPK sendiri kan standar-standar harga ini kan penting gitu, apalagi kalau sudah di daerah-daerah yang memang lokasinya yang cukup susah, ini juga kan memang perlu dipertimbangkan juga, apalagi memang kaitan dengan pengendalian pelaksanaan proyek ini nih, Pak Ketua. Jadi memang saya Siap. sepakat bahwa kita memang tidak hanya bisa mendengar dari orang lain, bahwa memang kita harus turun ke lapangan memverifikasi PPK. Artinya kan boleh saja kan hasil dari PPK berbeda kan, Siap, boleh. bahwa ya, Jadi, dan itu kan dongges menjadi data masuk dulu, pembanding, nanti kita tinggal dongges diskusi masuk, begitu. termasalah. Nanti tetap Saya, diverifikasi. Siap. ya, itu mungkin saja saya masukkan dari saya yang memang terlalu banyak, tapi Siap. saya ikuti apa perkembangan di grup. Oh, siap. Terima kasih, Pak Alan. Dan harapannya kami juga Siap. dengan aspek keterbukaan ini juga, Pak Alan dapat menyiapkan anggaran termasuk kedaruratan itu, Pak Alan. Karena memang ini, Pak Alan setelah mengikuti kegiatan 4 ini, banyak memang kejadian-kejadian yang di luar aspek yang memang butuh penanganan cepat, termasuk Sigelayef ini. Kalau kemarin tidak cepat ditangani, terputusnya ada beberapa wilayah halsel yang terputus aksesnya ke Sohibi. Jadi berkaitan hal ini juga kayaknya menjadi informasi tambahan, dan Pak Alan sendiri karena masuk dalam tim teknis bisa melihat apa yang dilaksanakan oleh teman-teman, baik itu pembayarannya, baik itu pelaksanaannya. Aspek keterbukaan ini masih kita sama-sama jagalah, sehingga dapat memberikan masukan ke teman-teman Bapeda bahwa memang ya walaupun ada hal-hal lain ya, tapi prinsip utama pengadaan itu kita optimalkan untuk dapat terpenuhi dalam pelaksanaan kedaruratan ini. Mungkin itu salam dari kami dari BPBD, karena memang secara tidak sengaja kita bersyukurlah tim teknis ini sebagai bidang koordinasi kita di Bapeda, artinya lebih mempermudah kita dalam proses pelaksanaan kedaruratan sama sekaligus pelaksanaan kegiatan di BPBD secara umum. Mungkin begitu Pak Alan. Dan tahapannya kita ini setelah ini mungkin nanti data dulu masuk dari penyedia, secepatnya memasukkan data. Kita nanti tinggal sepakati kapan kita untuk turun dalam bentuk pembuktian data-data tersebut. Saya sampai saat ini saya coba menghitung pakai data mentah dari data dari penyedia, waktu verifikasi dengan kita rapat itu kita tinggal input saja data yang memang terbukti dari sisi hasil verifikasi itu kita input. Misalkan awalnya disebutkan jaraknya 20 kilo, tapi waktu kita verifikasi misalkan dapat 17,5, kita langsung input datanya. Dan di situ kita juga bisa lihat terjadi perubahan harga supaya enak dari sisi waktu kita verifikasi. Mungkin begitu secara umumnya, karena ini mungkin teman-teman juga karena sibuk. Pokoknya kita apapun itu kita akan infokan, tidak mempengaruhi kesibukan teman-teman. Ada di WA Group, ada Zoom yang kita bisa sama-sama dapat memberikan informasi pelaksanaan pekerjaan bisa berlangsung, tapi kedaruratan juga ikut tetap berjalan. Jadi tetap semangat, Alan. Nanti ada juga hal-hal lain, ada Pak ahli kita, Pak fasilitator level 4 juga bisa sama-sama memberikan masukan-masukan positif ke kita. Mungkin begitu, Alan. Ya, Pak Risman mungkin tambahan saja, Pak Risman, ini kan proses-proses ini kan sebenarnya kalau dari awal sebenarnya dia ini adalah proses yang ideal untuk panggilan suatu pengadaan, apalagi kedaruratan begitu. Ini juga mungkin menjadi masukan juga buat Pak Gamal ini yang rencananya mau ikut uji kompetensi PPK TPB. Cari-cari ini. Ini Ya, sebenarnya harus didorong, harus bagaimana pada dorong. portofolio Bapak nih. Ini harus menjadi ini. Jadi memang kalau memang ada dokumentasi baik itu yang gambar maupun yang laporan, itu nanti Pak PPK bisa juga menyerahkan juga ke Pak Gamal sebagai portofolionya begitu. Oh, siap. Dan dokumen yang Pak Gamal punya kayaknya sudah ada yang di sebelumnya hasil Ternate itu bisa langsung pakai karena sudah ada, tinggal digandakan saja. Karena seluruh dokumen saya lihat Pak Gamal sudah tanda tangan juga, tinggal dijelaskan lah waktu. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
tadi kita sudah banyak berdiskusi dan kita mendengarkan penjelasan serta arahan dari Bapak PPK mengenai bagaimana jalannya proses untuk terlebih khusus bagaimana proses nanti dalam hal pembayaran pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh penyedia pada pekerjaan jembatan darurat di Sigela. Jadi beberapa catatan tadi yang bisa saya simpulkan kurang lebih adalah penyedia melampirkan daftar harga satuan harga barang material yang dipakai di Sigela itu harga kuarinya harganya berapa, harga belinya baik batu, pasir ataupun semen dan juga material lainnya, kayu dan lain sebagainya nanti bisa dimasukkan untuk dari harga setempat di lokasinya dari lokasi kuarinya sehingga nanti itu menjadi bahan penyusunan bagi PPK dan bersama tim yang lain untuk merumuskan harga satuannya dengan mempertimbangkan jarak dan lain sebagainya. Yang kedua, satu lagi mengenai apa tadi? Penyusunan laporan. Penyusunan laporan ya, mengenai penyusunan laporan, hal-hal bagaimana untuk sehingga bisa terumuskan laporannya nanti bisa bersama-sama dirumuskan. Juga terkait dengan jarak kuari tadi menjadi beberapa catatan dari Pak Takdir juga bahwa sebaiknya harus dilakukan pengecekan real daripada personil kita. Nanti mungkin kita akan men-setting dari personil di lapangan, entah satu kesempatan nanti pengawas ataukah saya direksi nanti bisa mengikuti pengecekan di kuarinya. Mungkin kalau untuk itu berarti pembuktiannya kita apa? Foto lokasi ya? Foto lokasi kuari video gitu ya? Kalau kayak video pendek lah. video pendek ya, sama kali foto. oba yang masuk naik sampai ke atas itu video pendek lokasi sekitar ya. Sekaligus nanti baru tracking petanya sampai ke lokasi di Sigela. Siap. Mungkin Untuk tracking lokasi ada Pak Dino bisa bantu supaya kasih hubung 2 titik. Yang penting titik yang diambil di titik pengambilan itu nanti di-set oleh Pak Dino. Tinggal kita ke titik lokasi pekerjaan, set lagi, nanti dihubungkan apa jarak secara ini. Siap, mungkin itu. baik. Mungkin demikian hal-hal yang ini mohon menjadi perhatian kita bersama untuk sebagai kita tindak lanjuti. Terus jika tidak berhalangan nanti rencana kapan Pak PPK kalau yang mau ke lokasi lagi untuk opnam apa itu? Iya, sebelum turun ini Ton tetapkan hari apa. Kalau saya setelah data ini kalau di Ibu ini laporkan, misalkan ini hari Selasa, Rabu, ada kita antara Kamis atau Jumat kita turun. Supaya seluruh dokumen bisa di hari Senin masuk dokumen pencairan. Karena ada beberapa pengadaan yang saya hitung untuk bisa masuk itu antara pekerjaan Sigela IF dan pekerjaan Polri di Halut. Itu kemungkinan yang kita dorong awal dalam proses pencairan. Baik, berarti gambarannya Kamis minggu beberapa hari lagi ini ya. Kamis sekarang kan Selasa. Kamis dalam 2-3 hari ke depan ya. Akan ke lokasi di Sigela. Baik. Tapi terlebih dahulu harus menunggu daftar harga tadi ya dari Bu Rini ya. Harus itu dulu ya. Oke, baik. Saya koordinasi dengan bos. Siap Bu Rini. Tadi di lapangan juga untuk pengawas saya sudah sampaikan, nanti disampaikan ke Pak Jul di lapangan. Hanya tadi kalau saya komunikasi langsung ke Pak Jul belum bisa komunikasi, mungkin jaringan atau kadang-kadang mati lampu di sana jadi jaringan agak susah gitu. Tapi teman di pengawas di lapangan sudah komunikasi dengan Pak Jul itu untuk membuat daftar seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Risman. Baik. Saya kira demikian. Jika tidak ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan, saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak PPK, terima kasih Pak Takdir, terima kasih Ibu Rini.
Pak Dino dan tim teknisnya. Terima kasih Pak Rin dari Inspektorat, Pak Alan. Pak Terima kasih. Inspektorat dari Marin ada masukan terakhir. Lupa. Ya, pas. Boleh dah Pak PPK. Oh, siap. Ya, mungkin kemarin ada apa saja jalan darurat tuh Pak PPK. Siap. Apa? Ada Itu. kemarin ada. Ya, itu mungkin Apa? sama Pak Gamal info. Iya yang Pekerjaan yang Ya. kita pasang. Gimana? jadi jalan darurat yang dipakai sekarang itu apakah dia masuk di perhitungan nanti untuk pembayarannya nanti? Oh, masuk dalam pembayaran maksudnya. Ya. Iya. Nah, memang itu dikerjakan dari awal. Akses itu karena kita harus buka, dan saya sepakat juga sama Pak Rin berkaitan dengan masuk dalam di bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia. Cuma berkaitan apa itu ambilnya setempat kayaknya material timbunan yang berada di lokasi itu digunakan setempat untuk timbunan tanah yang berada masuk jalan akses tuh. Itu ambil di Setempat. lokasi setempat ya. Iya. Tempat. Oh iya, kemarin juga sudah beberapa jalan yang agak ada rusak, sudah mulai berlubang-lubang. Sudah saya sampaikan ke pihak Pak Jul nanti. Sambil ini masih karena kita masih pakai, mungkin ada perlu beberapa pembenahan juga nanti. Nanti sama-sama kalau ke lokasi nanti orang bisa lihat lagi sekalian. Siap. Oke, baik, sementara Oke. cukup semua. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup. Terima kasih, kita upload untuk semua. Terima kasih Pak Takdir yang sudah memfasilitasi ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi di sini, yang kita rencanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar, sehingga dalam minggu-minggu ini Kamis atau Jumat kita bisa turun ke lokasi. Baik, terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena